Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aridi dengan NIM 18722500058 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan mata kuliah Teori Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu yaitu Bapak Karyadi MM. Baik, kali ini saya akan membahas sebuah video yang ada kaitannya dengan mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Demikian video ini saya buat atau saya presentasikan untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu. Kita langsung saja ke materinya. Perkembangan ekonomi makro. Presiden Joko Widodo menyampaikan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU) atau APBN tahun anggaran 2023 beserta nota keuangan pada rapat paripurna. Pembukaan masa persidangan. 1. DPR RI tahun sidang 2002 atau 2022 sampai 2023 yang digelar di Gedung Nusantara MPR, DPR, DPD Republik Indonesia Jakarta pada Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi berada pada angka 5,3% pada 2023. Dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan yang akan kita capai serta potensi, resiko, dan tantangan yang kita hadapi, maka asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan RAPBN tahun 2023 adalah sebagai berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan sebesar 5,3%, ujar Presiden Joko Widodo. Presiden mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya memaksimalkan dalam menjaga keberlanjutan penguatan ekonomi nasional. Pemerintah juga akan terus mendorong ekspansi produksi yang konsisten untuk membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Menurutnya, sebagai sumber pertumbuhan baru juga harus segera diwujudkan. Selain itu, pelaksanaan berbagai agenda reformasi struktural terus diakselerasi untuk transformasi perekonomian. Investasi harus terus dipacu, serta daya saing produk manufaktur nasional di pasar global harus ditingkatkan imbuhnya. Dengan makin kuatnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan, maka kepala negara memandang bahwa manajemen kebijakan fiskal lebih diarah untuk menciptakan keseimbangan antara perbaikan produktivitas dan daya saing dengan menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal untuk menghadapi resiko dan gejolak di masa depan. Baruan kebijakan yang tepat serta sinergi dan koordinasi yang makin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan, ucapnya Presiden Jokowi. Nah, kita masuk ke kebijakan APBN. Sementara itu, angka inflasi akan tetap dijaga. Ada kisaran 3,3%. Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi pemerintah, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat. Rata-rata nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak di
sekitar 14.750 rupiah per US dollar, dan rata-rata suku bunga surat utang negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85%. Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diperkirakan akan berkisar pada 90 US dollar per barel. Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660.000 per barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari. Nah, kita masuk ke inflasinya. Implikasi ekonomi Indonesia. Ekonomi Indonesia tetap mampu tumbuh di atas 5% selama kuartal secara berturut-turut di tengah tingginya ketidakpastian global akibat adanya The Flash Storm. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan yang relatif lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain. Prospek ekonomi nasional juga terlihat cerah yang tercermin dari berbagai leading indikator yang berada di jalur ekspansif. Melihat berbagai indikator yang ada, pemerintah optimis bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada tahun 2022 dan 5,3% pada tahun 2023 mendatang dapat tercapai. Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, pemerintah harus melakukan strategi dan kebijakan utama dalam penanganan pandemi, yakni dengan koordinasi kebijakan fiskal sebagai shock absorber, termasuk melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 455,6 triliun rupiah yang berfokus pada penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Ini semua menggunakan dana APBN. Dalam jangka panjang, untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, Grand Steiger yang akan dilanjutkan di tahun 2023 adalah mendorong kembali reformasi struktural. Salah satunya melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturannya, terutama terkait dengan penyederhanaan dan kemudahan di dalam proses perizinan dan keperluan berbagai bidang usaha untuk investasi. Ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Moegiarso secara virtual dalam acara Inspirato Sharing Fashion Liputan 6 dengan tema Safe Track G20. Mempercepat pemulihan dan transformasi ekonomi Indonesia pada Jumat tanggal 28 bulan 10. Nah, Sesmenko Susi Wijono juga mengatakan bahwa dalam komunitas global termasuk G7 atau G20 saat ini mulai menggambarkan arsitektur sistem perekonomian di masa depan. Negara-negara tersebut mendedikasikan berbagai sumber daya untuk mengeksplorasi respons yang efektif terhadap krisis, dan ini merupakan peran penting Indonesia sebagai presiden G20 atau tuan rumah dalam acara G20 itu ya. Melalui tema Recover Together Return Strong, Indonesia akan mengedepankan pentingnya kerjasama dan kolaborasi dalam upaya pemulihan agar tidak ada orang atau negara atau wilayah yang tertinggal, left no one behind. Indonesia mendukung penggalangan kerjasama ekonomi multilateral, membuka jalan bagi stabilitas perekonomian dunia, dan
memfasilitasi suasana kondusif ini pemulihan ekonomi dunia yang berkelanjutan, terutama pada masa pasca pandemi ini. Dalam hal penguatan kerjasama multilateral dengan adanya eskalasi tensi geopolitik menyebabkan kesulitan dalam menjaga dialog antar negara. Untuk itu, Forum G20 diharapkan dapat menjadi forum dialog yang dapat memfokuskan pada upaya penyelesaian dampak krisis global dan akan menjadi referensi serta solusi berbagai masalah yang dihadapi dunia. Sesuai arahan Bapak Presiden supaya presidensi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia dan bagi masyarakat dunia. Serta yang paling penting adalah meningkatkan peran, profil, dan ekspos Indonesia di mata dunia. Sedangkan pendekatan yang ketiga, kita ingin penempatan arah untuk kebijakan ekonomi dan keuangan ke depan, kata Sesmenko Susiwijono. Sedangkan acara presidensi G20 atau G20 Indonesia yang sudah dimulai sejak tanggal 1 Desember 2021 lalu sudah hampir terlaksana seluruhnya. Kini Indonesia telah sampai pada momen puncak presidensi G20 yaitu KTT G20 yang akan diselenggarakan pada tanggal 15-16 November 2022 di Bali. Berbagai substansi telah disepakati. Working Group dan Engagement Group telah menghasilkan berbagai terobosan dan pencapaian dalam berbagai sektor. Oleh karena itu, kita semua sangat mengharapkan dan peran-peran serta masyarakat dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung kelancaran dan suksesnya di dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan KTT G20 yang menjadi unsur penting di dalam memastikan kesuksesan presidensi G20 atau G20 Indonesia tahun 2022. Nah, mungkin sekian presentasi saya dalam kesempatan kali ini. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu. Kurang mohon maafnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.